innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Ucapan atau perkataan seseorang itu sebenarnya adanya di sini, di dalam hati. Yang berbicara itu adalah hati. Lidah atau tangan atau gerak-gerik hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam hati, benak dan sanubari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah faktanya. Yang berbicara sebenarnya hati kita. Lisan hanya menerjemahkan. Tangan yang menulis hanya mengungkapkan apa yang ada di sini. Bahkan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan sanubari kita nggak selamanya dengan lisan atau dengan tangan. Terkadang dengan gerakan mata, dengan isyarat. Maka itu Allah Ta'ala memberikan peringatan tegas di dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Siapa mereka yang celaka? Al-humazah, al-lumazah. Mereka yang mencela, mencemooh dengan isyarat, baik itu gerakan tangan, badan atau mata. Sebab itu semua mewakili, menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau seseorang di antara kita hatinya bersih, maka ambil kabar, nggak bakal mungkin terucap oleh lisannya atau tertulis oleh tangannya, melainkan segala yang bersih, yang bagus, yang indah. Tetapi mohon maaf, ketika hati seseorang busuk, maka yang keluar pun busuk. Yang ada di dalam hatinya, mohon maaf, najis, yang keluar pun najis dari mulutnya. Hanya kotoran. Maka itu ulama bilang, ma fik yadhar ala fik. Apa yang ada di dalam sanubarimu itu akan nampak di dalam ucapanmu, tulisanmu, perilakumu. Jadi kalau kita mau menilai diri kita, lihat, kita kalau pengen tahu apakah hati kita ini bersih atau kotor, lihat bagaimana ucapan kita. Kalau kita terbiasa dengan ucapan yang tidak baik, maka ambil kabar, hati kita pun penuh dengan kotoran, hati kita pun busuk. Dan tolong persiapkan diri kita ketika kita menghadap kepada Allah. Sebab Allah nggak melihat postur tubuh kita, yang dilihat isi hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam tuh pernah diceritakan, beliau berjalan bersama beberapa muridnya. Ketika beliau berjalan dengan beberapa muridnya, tiba-tiba beliau dan mereka melalui bangkai seekor anjing yang sudah busuk dan menjijikkan. Ketika mereka melalui bangkai yang menjijikkan itu, semua berkomentar. Semua berkomentar dengan komentar yang negatif, persis ya seperti zaman kita. Semua berkomentar dengan komentar negatif. Yang satu bilang, ini busuk banget baunya, ini menjijikkan sekali, ini pemandangan yang enggak enak, macam-macam. Nabi Isa juga berkomentar, tapi komentar beliau pelajaran bakal yang lain. Ketika semua berkomentar komentar yang negatif, yang buruk, beliau hanya bilang,
alangkah putihnya gigi bangkai itu. Orang-orang bingung. Ya Nabi Allah, ini busuk, menjijikkan. Maka Nabi Isa ketika ditanya tentang komentarnya yang seperti itu, beliau bilang kullun yunfik bima indu. Semua akan memberi apa yang dia punya. Saya kebetulan nggak punya kotoran. Yang saya punya kesucian, maka itu yang keluar. Jadi mau dipaksakan ngomong kotor pun nggak bisa. Namun orang yang punyanya kotoran, maka dengan mudah keluar dari mulutnya pun kotoran. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kasih contoh yang lain. Di satu ruangan ada apa namanya? Ada lukisan yang dipajang dalam satu ruangan. Lukisan yang dipajang. Datang ke dalam ruangan, masuk ke dalam ruangan seorang seniman, pelukis. Ketika dia melihat lukisan itu, dia akan berbicara tentang keindahan atau akan memberikan penilaian dari sisi itu, dari sisi seni dan indahnya lukisan itu. Iya kan? Karena memang yang dia punya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam apa namanya, mindsetnya hanyalah seni dan lukisan. Datang orang yang kedua, tukang kayu. Dia nggak bakal berbicara tentang keindahan lukisan, sebab dia nggak ngerti, nggak ada di benaknya tentang itu. Yang dia bicarakan adalah tentang figuranya, bingkainya yang dari kayu yang indah itu. Ini bingkainya bagus, cuma lebih bagus lagi kalau begini dan begitu. Datang orang yang ketiga, pekerjaannya apa bahasanya itu? Desain interior. Ya, dia akan melihat lukisan itu penempatannya. Ini nggak tepat penempatan di sini. Penempatan lebih baik di sana, agak lurus sedikit atau miring atau di ini dan itu. Nggak bicara tentang figura, tidak bicara tentang seni, tapi berbicara. Kenapa? Karena kullun yunfik bima indu. Setiap orang akan memberi apa yang dia punya. Dia nggak bakal bicara tentang indahnya lukisan, sebab dia nggak punya tentang seni. Ada orang datang yang keempat, nanya berapa ini harganya? Ya harga lukisan ini 1 M. Gila, cuman coretan doang 1 M. Tuh lihat, dia nggak punya jiwa seni. Yang dia punya pikirannya cuman duit dan kebutuhannya. Yang dia bicarakan juga tentang itu. Sama sekali nggak dia bicarakan tentang lukisannya, figuranya. Yang dia tak bicarakan mahalnya. Bahkan beberapa orang, ya beginian dipajang, kotor hatinya. Coret-coretan doang dipajang. Inilah sifat manusia. Yang jadi pertanyaan, kita bagian yang mana? Wahai hadirinul hadirat yang selalu hadir di majelisnya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, guru besar umat Islam ini, puluhan tahun kita hadir di sini. Bagaimana keadaan hati kita dan apa yang diungkapkan oleh lisan dan tangan kita? Tadi dibahas tentang ghibah, tentang namimah. Coba deh kita biasain dari sekarang tuh, jangan, kita nggak dituntut sama Allah untuk kasih komentar kepada siapapun. Fisukuti salamah, kita kalau diam selamat. Tapi kalau udah kasih komentar, siap-siap aja. Guru kami itu Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau bilang, terkadang ada orang duduk di kamarnya, duduk santai sambil minum kopi, tapi dicatat oleh Allah Ta'ala dosa membunuh orang. Bagaimana itu? Tahu apa? Dia duduk nonton berita tentang pembunuhan di satu belahan bumi yang lain di sana. Dia ngomong, dia berkomentar, tuh orang emang pantas dibunuh. Syukurin biar mampus. Dengan ucapan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa pembunuhan, naudzubillah. Gara-gara ucapan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melaknat
Bani Israel karena mereka melakukan pembunuhan kepada nabi mereka. Ahli tafsir tuh bilang, yang melakukan pembunuhan itu bukan Bani Israel semuanya, tapi cuma satu orang pelaku pembunuhannya, satu orang. Tapi kenapa semuanya dilaknat? Atau sebagian besarnya dilaknat? Sebagian besarnya dilaknat karena merestui pembunuhan itu, memberikan komentar yang mendukung hal itu. Padahal kalau dia diam, selesai. Biasain mulut kita ini jangan berucap kecuali yang baik, yang urusannya kita. Jangan kita sibuk sama komentar orang. Urusan orang, tindak tanduknya orang kita komentarin semuanya, nggak perlu. Fokus sama diri kita. Kita tuh bakal ditanya sama Allah Ta'ala tentang urusan kita, dosa kita, tanggung jawab kita. Orang mau korupsi, orang mau naik, mau turun, itu bukan urusan kita, dan kita nggak bakal ditanya sama Allah. Jangankan mereka, iblis, seumur hidup kita kagak pernah ngelaknat iblis. Kita nggak bakal masuk neraka gara-gara kita nggak melaknat iblis.